Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya Surah, mahasiswi di Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, dengan NIM C1G1 19135. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat, melingkupi seluruh pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan penyelenggaraan pemerintahan bangsa Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah daerah yakni penguasa yang memerintah di daerah melalui otonomi daerah. Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yaitu hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintahan daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat pusat. Presiden dibantu oleh para menteri untuk menjalankan pemerintahan. Kepala daerah merupakan penyelenggaraan urusan daerah masing-masing. Yang kedua, hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Macam-macam sistem otonomi. Otonomi material bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah itu didasarkan pada isi dari urusan tersebut. Ditetapkan secara kualitatif satu persatu dari kewenangan pemerintahan tersebut. Sistem ini mulai dianut di Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998. Otonomi formil tolak ukurnya tergantung pada daya guna dari urusan yang dilimpahkan sehingga pelimpahan wewenang tersebut tidak ditetapkan secara rinci dalam undang-undang walaupun diserahkan secara formal. Otonomi real. Otonomi tergantung kebutuhan nyata. Di daerah pelimpahan kewenangan sesuai dengan faktor dan keadaan nyata dari daerah yang dianut oleh Undang-Undang Otonomi Nomor 1 Tahun 1977. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintahan pusat. Untuk urusan pemerintahan absolut, seperti dalam pasal 9, terbagi meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, justis moneter, dan fiskal nasional agama. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren. Dalam buku Government Public Relation, Perkembangan dan Praktik di Indonesia 2018, karya Suprawoto. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, daerah, kabupaten, atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar.
Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang perumahan rakyat dan wawasan pemukiman. Pembagian kekuasaan negara bertujuan supaya kekuasaan tidak bertumpuk pada satu tangan atau satu badan. Pembagian kekuasaan menurut para ahli, yaitu Johan Locke, kekuasaan terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federal. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sekian materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.